Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumantri, NIM A1H1191032, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang media dan sumber belajar. Poin pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah dapat dikatakan sebagai alat bantu pembelajaran, yaitu segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Batasan ini masih cukup luas dan mendalam, mencakup pengertian sumber lingkungan, manusia, dan metode yang digunakan untuk tujuan pembelajaran. Kearney dan Briggs tahun 1975 dalam Arsyad 2014 mengemukakan bahwa media pembelajaran meliputi alat secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran yang terdiri dari antara lain buku, tape recorder, kaset, video kamera, video recorder, film, slide atau gambar bingkai, foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer. Media pembelajaran adalah semua alat bantu atau benda yang digunakan dalam pembelajaran dengan maksud untuk menyampaikan pesan informasi pembelajaran dari sumber pendidik maupun sumber lain kepada penerima peserta didik. Poin kedua yaitu klasifikasi media. Yang pertama, media visual, yaitu suatu jenis media yang semata-mata hanya memanfaatkan indera penglihatan peserta didik untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Dengan demikian, penggunaan media pembelajaran ini tergantung dari kemampuan penglihatan peserta didik. Sebagai contoh, media cetak seperti buku, modul, jurnal, poster, dan peta. Model seperti globe, bumi, dan miniatur, dan media realitas alam sekitar. Yang kedua, media audio, yaitu jenis media pembelajaran dengan hanya melibatkan indera pendengaran peserta didik. Pesan dan informasi yang diterimanya adalah berupa pesan verbal seperti bahasa lisan dan pesan nonverbal dalam bentuk bunyi-bunyian musik dan bunyi tiruan. Yang ketiga, media audiovisual adalah jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan indera penglihatan dan indera pendengaran dalam suatu proses atau kegiatan. Pesan dan informasi yang dapat disalurkan melalui media ini dapat berupa pesan verbal dan nonverbal yang mengendalikan baik penglihatan maupun pendengaran. Sebagai contoh, film, program TV, dan video. Poin ketiga, manfaat media dan proses pembelajaran. Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dan siswa sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Tetapi, secara lebih khusus ada beberapa manfaat media yang lebih rinci. Cape dan Dayton tahun 1985 misalnya mengidentifikasi beberapa manfaat media dalam pembelajaran, yaitu pertama, menyampaikan materi pembelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Yang keenam, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang ketujuh, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Yang kedelapan, merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Poin keempat, tujuan pengguna media dalam pembelajaran. Secara umum, tujuan penggunaan media pembelajaran adalah membantu guru dalam menyampaikan pesan-pesan atau materi pembelajaran kepada siswanya agar pesan lebih mudah dimengerti, lebih menarik, dan lebih menyenangkan kepada siswa. Sedangkan secara khusus media pembelajaran digunakan dengan tujuan memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga merangsang minat siswa untuk belajar.
menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi, menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh siswa, untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif, untuk memberikan motivasi belajar kepada siswa. Poin kelima, klasifikasi jenis media dalam pembelajaran menurut Heini DKK 1996. Yang pertama, media yang tidak diproyeksikan. Media yang tidak diproyeksikan adalah media yang ditampilkan tanpa menggunakan bantuan media lain. Media non-proyeksi memiliki fungsi dan manfaat, yaitu untuk menyalurkan pesan dari pemberi ke penerima pesan, dari pendidik kepada siswa. Yang kedua, media yang diproyeksikan. Yang pertama, overhead project atau OHP. Alat untuk memproyeksikan gambar atau tulisan pada transparansi film. Yang kedua, slide projector. Alat untuk memproyeksikan gambar atau tulisan pada film positif. Yang ketiga, audio. Yang dimaksudkan dengan audio adalah suatu atau bunyi yang dihasilkan oleh getaran suatu benda agar dapat tertangkap oleh telinga manusia. Getaran tersebut harus kuat minimal 20 kali per detik. Yang keempat, video. Video adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan, dan menata ulang gambar bergerak, biasanya menggunakan film seluloid, sinyal elektronik, atau media digital. Video juga bisa dikatakan sebagai gabungan gambar-gambar mati yang dibaca berurutan dalam suatu waktu dengan kecepatan tertentu. Gambar-gambar yang digabung tersebut dinamakan frame dan kecepatan pembacaan gambar disebut dengan frame rate dengan satups. Yang kelima, multimedia berbasis komputer. Media yang menginteraksikan sebagai bentuk materi seperti. Yang kelima, multimedia berbasis komputer. Media yang menginteraksikan berbagai bentuk materi seperti teks, gambar, grafis, dan suara yang dioperasikan dengan komputer. Bentuknya seperti hypermedia, video interaktif, CD-ROM, digital video interaktif, virtual reality. Yang keenam, multimedia kit, yaitu paket bahan ajar terdiri dari beberapa jenis media digunakan untuk menjelaskan materi tertentu, yang biasanya dilengkapi dengan buku panduan. Poin keenam, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, yang kedua learning text, yang ketiga kondisi dan fasilitas sekolah, yang keempat karakteristik siswa, yang kelima biaya produksi, yang keenam bentuk fisik dan atribut media.